Loh, itu foto apa lu? Ini sama kita yang baru jalan itu loh, aku kan biasa yang begitu. Boleh kan? Ini mau ngomong kita lagi nanya-nanya soal itu, karena juga ya. Jadi keinget ya jalan-jalan dulu. Asik ya? Apa buat tugas kita yang tempat daerah itu kita kesini aja gimana? Boleh, boleh. Sih. Ya nanti ngomongnya kayak orang Islam beneran ya. Oke. Kayak Solo beneran. Di Solo, kerajinan blangkon telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Hal itu dipelopori oleh Mbah Joyo. Ia tidak hanya menciptakan blangkon, tetapi ia juga membagikan ilmunya kepada masyarakat sekitar, menjadikan pembuatan blangkon sebagai mata pencaharian. Hingga kini, 3 generasi telah melestarikan tradisi yang ada ini. Di Kampung Blangkon, proses pembuatan blangkon masih menggunakan metode tradisional yang diwariskan turun-temurun. Setiap blangkon dibuat dengan penuh ketelitian, mulai dari pemilihan kain batik sebagai bahan utama, pemotongan kain, hingga pembentukan mondolan yang menjadi ciri khasnya. Blangkon sendiri merupakan bentuk kepala khas tiap Jawa yang mengandung motif. Motif yang paling terkenal berasal dari Solo dan Yogyakarta. Blangkon gaya Solo memiliki ciri khas teknik tonjolan kecil di bagian belakang yang disebut mondolan. Sementara itu, blangkon gaya Yogyakarta memiliki tonjolan yang lebih besar karena didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat yang dahulu suka mengikat rambut mereka sebelum mengenakan blangkon. Kalau ekonomi Mas jadi kalau terpaksa toh ya. Biasanya kalau ini kan Lampung tuh jarang-jarang, jarang tuh Mas. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda udah bikin ini karena ya kebutuhan ekonomi itu. Kalau saya dulu belajarnya sama orang yang ahlinya bikin blangkon, jadi saya tahu semua. Jadi ini itu tahu. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak tahu itu model apanya, nggak tahu modelnya seperti itu tahunya. Kalau saya belajarnya kan semua blangkon ini untuk apa, ini untuk apa, saya tahu. Oh, terus anak-anak itu kan ya apa ya istilahnya, ada yang putus sekolah, ada orang tuanya yang nggak punya, ada yang maunya kepengen cepet kerja gitu loh, lagi mau belajar bikin ini. Jadi ini kan enak kerjanya di tempat yang teduh, nggak panas gitu, penghasilannya lumayan juga. Kalau ini tinggal kemauan yang bikin aja, tenaganya bisa apa enggak. Kalau umpamanya kita buruh lainnya kan penghasilannya segitu. Kalau ini kan kalau saya bikin kan hitungannya bijian Mas, jadi ongkosnya gini bijian, tinggal kemauan kita pengen dapat banyak apa enggak gitu. Lampung sendiri berlokasi di Protojayan, Kecamatan Jaringan, Solo. Kampung ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1970-an. Pembuatan blangkon hanya dilakukan oleh para pengrajin yang bekerja untuk lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Salah satu perajin yang berperan besar dalam perkembangan kampung ini adalah Mbah Joyo, yang kemudian diteruskan oleh Pak Aswanto dan Pak Jazuli. Mereka awalnya membuat blangkon khusus untuk warga kerajaan, tetapi kemudian mulai memperluas produksi untuk masyarakat umum. Seiring waktu, semakin banyak warga sekitar yang tertarik untuk belajar dan membuat blangkon. Pada tahun 1986, Kampung Protojaya resmi dikenal sebagai Kampung Blangkon karena hampir semua penduduknya terlibat dalam proses pembuatan blangkon. Kampung Blangkon di Solo sekarang bukan cuma tempat bikin blangkon, tapi juga tempat wisata belajar. Banyak turis datang buat lihat cara bikin blangkon secara langsung. Pengunjung juga bisa beli blangkon buat oleh-oleh khas Solo. Pilihannya banyak banget motif sama harganya. Anak sekolah sama mahasiswa juga sering kesini buat belajar lebih banyak tentang budaya Jawa. Walaupun banyak ide-ide kreatif baru, Kampung Blangkon tetap jadi bagian penting dari budaya Solo. Jazuli itu dulu karyawannya Pak Kaswanto. Kalau yang pertama Pak Kaswanto sudah almarhum ya. Oh, berarti ini generasi kedua. Ya, generasi kedua.
sebenarnya generasi ketiga. Yang pertama buatan Mbah Joyo itu ya Pak Kaswanto, cuman yang kalau di kampung sini ya Pak Kaswanto itu. Kalau Mbah Joyo itu dulu di Baluarti, cuman dia keraton gitu. Yang di sini di kampung ini Pak Kaswanto yang pertama. Pertama kali orang di tahun 1970-an. Ini berarti semua motif belangkon bisa dibuat ya? Ya, cowok bisa. Kalau yang kebanyakan dikerjakan Belangkon Solo sama Jogja ini ya. Cuman ini kan, ini sudah juga ada, cuman ini kan kebetulan kayaknya buat seragam PNS di Kudus saya. Soalnya jumlahnya banyak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu kalau proses pembuatan belangkon itu gimana ya Pak? Kalau dari awal sampai hasil jadi gitu. Kalau dari awalnya kan itu ya. Pertama ya kalau yang belangkon kan ada kelas-kelasan ya istilah yang harus kan itu tanpa potongan, kalau ini dipotong-potong. Kalau yang potong-potong ini timal dulu potongannya. Juga kartonnya yang paling apa? Ini kan malnya kan cetakannya belangkon namanya ketika produk itu untuk ukuran lingkar kepala. Nah, itu nanti ukurannya ini dimasukin sini dipasangkan di cetakannya itu sesuai pemesan. Dan manten kan motifnya istilahnya ada itunya ya, ada pakemnya ya. Ya. Kalau manten itu kan kalau pengantinnya itu biasa pakai Sitomukti, waktu itu turun gitu nama motif batiknya ya. Terus kalau orang tua mantennya itu pernah pakai motif yang namanya teruntum. Teruntum itu yang itu ya, kayak bintang gitu ya, untuk melati itu namanya teruntum. Di sini kan dipakai untuk orang tua pengantin. Modelnya Solo atau Jogja, tergantung itu pengantin dari mana yang Solo Jogja ya. Cuman kayak racikan gitu kan, belangkonnya ngikut Jogja. Kalau Jawa Timur ikut Solo, jadi tergantung adatnya di daerah itu pemesan. Selama Bapak jadi pengrajin belangkon itu ada kesulitan sendiri gitu nggak Pak? Ya kesulitannya sih biasanya itu ya ke pemasaran ya. Soalnya kan pengrajin belangkon itu kan sekarang banyak sekali. Biasanya istilahnya perang salib ya. Jadi istilahnya menurunkan harga lah untuk pemain baru itu biasanya untuk nyari pelanggan mereka menurunkan harga. Kalau di sini kan pertama udah satunya pelanggan ya, kadang mereka untuk pelanggan dengan cara itu harganya diturunkan, walaupun kualitasnya lain. Kampung Blangkon di Solo adalah warisan budaya yang terus bernafas, menghidupi masa lalu, kini, dan nanti dengan dedikasi dan adaptasi yang seimbang. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Kampung Blangkon tetap relevan di era modern, menjadi simbol ketahanan budaya yang kuat dan inspiratif, serta membuktikan bahwa tradisi dapat berkembang tanpa kehilangan esensi dan jati dirinya. Cukup sekian cerita dari kami dalam eksplorasi Kampung Blangkon. Semoga ini bisa bermanfaat dan membawa pengaruh positif untuk kita semua. Terima kasih.